siang anak-anakku yang berbahagia kelas 12. Hari ini kita jumpa lagi masih dalam situasi COVID-19, sehingga pada hari ini kita masih belum bisa melaksanakan tatap muka. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu bola besar, di mana pokok bahasan adalah menganalisis, merancang dan mengevaluasi permainan bola voli. Kali ini saya akan menyampaikan dengan menyuplik dari sekolah lain. Silakan nanti Anda amati, kemudian nanti saya kasih tugas, Anda lakukan atau kerjakan nanti di Google Form. Untuk itu tugas jangan sampai ditinggalkan, karena nanti sebagai pertimbangan untuk penilaian. Untuk itu silakan dibahas atau dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang permainan bola besar, yaitu permainan bola voli di SMA Negeri 1 Jamringan, khususnya untuk siswa kelas 12 MIPA dan IPS. Materi yang akan saya sampaikan untuk kelas 12 adalah tentang menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bola voli. Kaitannya dengan menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola voli, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu adalah strategi dan taktik. Apa beda strategi dan taktik? Yang pertama, strategi adalah pola penyerangan ataupun pola pertahanan yang disiapkan sebelum pertandingan dimulai. Sedangkan taktik itu adalah siasat yang dilakukan pada saat pertandingan sudah dimulai. Strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli kita bahas ke dalam dua hal. Yang pertama adalah pola penyerangan dan yang kedua adalah taktik penyerangan. Pola penyerangan adalah suatu cara yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk mencari kemenangan secara sportif. Sekali lagi digarisbawahi, untuk mencari kemenangan secara sportif. Kemudian untuk taktik penyerangan sendiri diartikan sebagai siasat untuk mengungguli lawan tentang penerapan teknik yang tepat dalam upaya memenangkan permainan. Taktik penyerangan adalah siasat untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan cara yang diperkenankan dalam peraturan pertandingan, sehingga sudah jelas di dalam pengertian taktik penyerangan ini tidak diperkenankan hal-hal yang tidak diizinkan di dalam peraturan permainan itu dilakukan, karena itu semua tidak dimasukkan atau tidak dikategorikan dalam kategori taktik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pertahanan permainan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang penyerangan, maka ada baiknya juga pasti akan dibahas tentang pertahanannya. Pertahanan permainan bola voli ini dilakukan pemain bertahan dalam keadaan pasif, menerima serangan lawan dengan harapan adanya kesalahan dari tim penyerang. Pertahanan dapat dibagi menjadi 3 pertahanan, yaitu pertahanan di atas net atau blocking, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah belakang. Ini berarti pada saat tim melakukan resif ataupun defensif dari serangan lawan. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu untuk pola penyerangan. Dalam pola penyerangan bola voli sudah pasti satu teknik serangan yang paling efektif dilakukan adalah dengan melakukan smash. Baik, teknik penyerangan dalam bola voli yang dilakukan dengan smash ini bisa dimodifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama dengan teknik penyerangan 4 SM, 1 SU dan 1 U.
kemudian teknik penyerangan 5 SM dengan 1 SU, kemudian teknik penyerangan dari posisi tempat menyerang. Apa itu SM, apa itu SU dan 1U dapat kita jabarkan di bawah ini. SM adalah smasher, SU adalah set upper, ataupun bahasa familiar kita adalah kita sebut dengan tosser. Kemudian yang U adalah universal. Pemain yang berposisi universal ini dia bisa bermain sebagai pemain apapun, bisa menjadi seorang set upper ataupun bisa menjadi seorang smasher. Kemudian untuk teknik penyerangan 4 SM, 1 SU dan 1U dapat kita gambarkan ke dalam suatu bentuk gambar seperti di dalam gambar tersebut. Jadi smasher ini berada di 4 tempat, di posisi 4, di posisi 2, di posisi 1 dan posisi 5. Kemudian untuk set upper bisa diposisikan di posisi 6, kemudian universal bisa ditetapkan di posisi 3, ataupun sebaliknya universal dengan set upper ini bisa bertukar tempat. Kemudian untuk teknik penyerangan 5 SM dan 1 SU penempatannya adalah seperti ini. 5 spiker atau smasher, posisi 1, posisi 2, posisi 4, posisi 5 dan posisi 6. Kemudian satu orang set upper berada di posisi 3, atau bisa jadi digeser satu posisi, set upper di posisi 3, smasher di posisi 3, set upper di posisi set upper di posisi 2, smasher di posisi 3, 4, 5, 6 dan 1 dan sebagainya. Bisa jadi juga kita terapkan dengan 4 SM dan 2 SU, jadi 4 orang smasher dan 2 orang set upper. Namun strategi seperti ini biasa diterapkan pada saat tim terdesak saja, sehingga tidak menjadi formasi yang utama untuk bisa dilakukan. Kemudian apa yang sudah ataupun yang harus kita lakukan setelah kita dapat menerapkan pola penyerangan smash, maka harus dilengkapi dengan cover atau melindungi penyerang. Cover adalah mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan penyerang dari upaya atau blok bendungan yang dilakukan oleh lawan. Baik, terkait dengan taktik penyerangan ini, taktik penyerangan ini diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menembus pertahanan lawan dan menghasilkan poin dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan bisa dilakukan secara tim, misalnya bisa dilakukan dengan pergantian pemain yang tepat, siapa yang servis, siapa yang melakukan blok, kapan harus diganti. Ya, ini adalah suatu taktik yang dilakukan pada saat pertandingan sedang berlangsung dan dilakukan secara tim. Kemudian untuk yang individu, misalnya seorang pemain bisa melakukan pukulan tipuan ataupun pukulan flashing. Kemudian akan kita bahas yang berikutnya adalah tentang pertahanan dalam bola voli. Baik, sistem-sistem pertahanan dalam permainan bola voli ada 2. Yang pertama adalah pola bendungan. Pemain dapat digolongkan sebagai pemain defensif yang baik jika mampu bertahan dan mengimbangi smash lawan. Pertahanan mencakup 2 aspek, yaitu menerima smash dan membendung smash ataupun blok. Kemudian di dalam teknik blocking ataupun membendung lawan ini dapat kita lakukan dengan 1 pemain, 2 pemain ataupun dengan 3 pemain. Nah, kapan kita akan melakukan blok dengan 1 pemain, 2 pemain ataupun 3 pemain? Kita akan coba jabarkan bahwa blok 1 pemain ini dilakukan jika lawan memainkan pola penyerangan yang sangat cepat, cermat dan kuat, sehingga pemain bertahan tidak mempunyai kesempatan untuk membantu teman melakukan blok. Kemudian blok 2 pemain dilakukan jika lawan memainkan penyerangan dengan ketepatan sasaran, sehingga masih bisa seorang pemain ini membantu teman yang lain untuk melakukan blok. Kemudian blok 3 pemain ini dilakukan saat lawan
yang tangguh, yang punya smash keras, kejam dan mengukir, sehingga asumsinya semakin banyak pemain yang melakukan blok maka penyerangan dapat digagalkan. Nah, ini adalah gambaran blok 3 orang pemain. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, demikian tadi cuplikan dari sekolah lain, materi menganalisis, merancang dan mengevaluasi permainan bola voli. Silakan nanti tugas Anda kerjakan sebaik-baiknya dan dimasukkan di dalam Google Form. Demikian perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.